Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا وصحبتنا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم والأولين وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي العسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulahu fi kitabil karim wa nahnu ala syakirina minasy syahidin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita senantiasa mengucapkan puji syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siagai gana papinyameng Allah tak pernah berhenti memberikan kenikmatan kepada hambanya, baik berupa nikmat iman papinya metepe sehingga pada engkai pakai doi watak kaleta untuk memenuhi panggilan Allah, untuk pasilin nerengi pakkasiwiata, untuk membuktikan bagaimana seorang hamba taat kepada Allah melalui pelaksanaan sholat Jumat secara berjamaah. Semuanya ini mustahil akan terjadi. Tidak mungkin kita mampu melangkahkan kaki isalai bolata, isalai kantorota, isalai jama-jamata seandainya karena mungkin tidak ada iman di dalam hatinya. Maka karena nareki Allah Ta'ala nikmat iman, maka kita melangkah untuk memenuhi perintah, dan salah satu pembuktian bahwa aturusanna atai luripuanna. Yang kedua, dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diberikan yang namanya nikmat kesehatan. Pada nawariki pung Allah Ta'ala asale wangeng napindrengi kipung Allah Ta'ala asehat tubuh, diberikan nikmat sehat yang luar biasa, maka mampu menggerakkan tubuh karena nikmat yang dititipkan Allah, mampu berdiri, mampu berjalan, bahkan kita mampu berlari. Maka inilah salah satu bukti kesyukuran nikmat yang telah diberikan oleh Allah dengan hadirnya ribul alabiranna Allah Ta'ala. Yang ketiga, kenapa kita mesti bersyukur kepada Allah?
karena kita masih dititipkan nikmat harta, pangkat dan jabatan. Maka dalam bentuk kenikmatan yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai hamba, ketika engkau pandai mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka otomatis mutlak semua kenikmatan ini pasti akan ditambah. Itu janji Allah. Tapi barang siapa yang mengkufuri, kata Allah, kenikmatan itu, maka yakin dan percaya, maka azabnya Allah sangatlah pedih. Kita pasti akan merasakan di dunia, lebih-lebih mati rasul mundrinna Allah Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka setiap Jumat dengan apa aja mapasangaki tungke Jumat, setiap Jumat Hatib selalu menyampaikan kepada kita semua salah satu ayat yang tidak pernah ditinggalkan dalam pelaksanaan Jumat. Ilalannah katubai. Hatib menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang mana artinya adalah, hai sidinna tumatepoi, hai orang-orang yang beriman. Maka di sini kita bisa menggarisbawahi bahwa Allah tidak semua manusia dipanggil. Irpung Allah Ta'ala dekna yang mana manusia diciptakan oleh Allah dipanggil, tapi yang dipanggil adalah hanya orang-orang yang beriman. Maka beruntunglah kita ketika masih ada iman di dalam diri kita. Syukur maraja kina rekona pindrangi mopi tepo Allah Ta'ala, karena yang dipanggil dan diseru tiada lain adalah hanya orang-orang yang ada iman di dalam dirinya. Ittaqullah, angka kita uripung Allah Ta'ala. Bagaimana implementasi takut, bagaimana pengaplikasian takut yang sesungguhnya. Implementasi takut adalah orang yang senantiasa pigaui nasurangi niniri napesangkangi. Termasuk dengan hadirnya kita di tempat ini, inilah salah satu implementasi takut. Inilah bukti nyata bahwa kita takwa kepada Allah. Pas seandainya kita tidak takut, seandainya kita tidak yakin, maka mustahil kita akan melangkah hadir untuk beribadah di tempat ini. Tapi ini bukti nyata dan real bahwa memang hamba pantasnya takut kepada Sang Pencipta. Haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, sambungi Allah Ta'ala, yang takut bagaimana? Ia sudah sengemi tahu, takut dengan sebenar-benarnya mitau. Bukan karena takut narekonakan napi pacoba, bukan karena takut narekonakan napi musibah, bukan karena takut nareko malasa pi okko bolata bahkan di rumah sakit, bukan karena takut ketika engkau dilanda kemiskinan, bukan karena takut ketika engkau dilanda penyakit, tapi takut tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mitauki sebenar-benarnya mitau, na angkaki aja lalu murewe, jangan engkau kembali, kata Allah, nareko tidak ada keimanan di dalam dirimu. Oleh karenanya, inilah menjadi prinsip dalam kehidupan, bahkan inilah prinsip dalam agama, yaitu digagalengin nasabah dengan landasan ketakwaan kepada Allah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tak terasa tasisilin asoina wani, pergantian pekan demi pekan, pergantian bulan demi bulan, kita sudah berada di Jumadil Awal yang sangat luar biasa, dan banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Salah satu bentuk mengaplikasikan apa yang telah kita lakukan, mudah-mudahan senantiasa menginginkan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ya kalau kita talai tepuk matu gengkengnya, kalau kita talai nikmat iman yang sesungguhnya, ya kalau kita mite asukuru kena rupa tahu ya le tepuk papi nyameng, ya orangnya warang parang bahkan kesehatan,
maka diabadikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Imran ayat 134. Ada 4 ciri-ciri orang yang senantiasa mampu mensyukuri nikmat yang dititipkan oleh Allah, baik nikmat waktunya, baik nikmat hartanya, baik nikmat imannya maupun nikmat sosialnya. Ada 4 kriteria yang sudah melaksanakan betul-betul kesyukuran nikmat yang dititipkan oleh Allah. Apa yang disampaikan Allah dalam surah Al-Imran yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Orang yang senantiasa betul-betul mensyukuri nikmatnya, orang yang senantiasa betul-betul mengakui kenikmatannya Allah. Yang pertama, orang yang mampu menyedekahkan hartanya, mak berangi waramparana riwattu mafifina makutupa riwattu masaginana. Orang yang mampu bersedekah di waktu luang maupun waktu sempit, maka itulah bentuk tanda orang yang mensyukuri nikmat, kata Allah. Kita berbagi bukan hanya ketika ada. Kita berbagi jangan sampai ketika banyak baru kita berbagi, tapi berbagi yang dituntut oleh Allah baik di waktu luang maupun di waktu sempit. Mata ya berang riwat tuma sagena, cet de ya berang riwat tuma pipi, sesuai dengan apa dan kondisi yang kita alami saat ini. Ketika kamu tidak mampu memberikan hartamu, bersedekah melalui pemikiran. Ketika kamu tidak mampu memberikan pemikiran, bersedekah tenaga. Ketika kamu tidak mampu bersedekah, bersedekah senyuman. Maka semuanya itu adalah bentuk-bentuk berbagi, bukan hanya dengan material, tapi berbagi, ada yang namanya berbagi non material yang mampu menyenangkan hati sesama manusia. Yang kedua, wal kadhiminal ghaib, orang yang senantiasa mampu menahan hawa nafsunya, orang yang mampu menahan amarahnya. Karena kata Nabi, orang yang kuat bukan yang besar fisiknya, orang yang kuat bukan yang kekar badannya mampu mengangkat berat, tapi yang kuat, kata Allah, kata Nabi, menurut Allah, yakni orang yang mampu mengontrol emosinya, menahan amarahnya ketika ditimpa satu musibah dan ujian oleh Allah. Yang ketiga, wa'afin anin nas, orang yang senantiasa memaafkan di antara sesama manusia. Mungkin di antara banyak di antara kita berselisih paham, antara kita baik dengan keluarga, antara kita berselisih dengan teman kerja, berselisih dengan teman kantor, berselisih dengan saudara, berselisih dengan pimpinan. Mampulah kita saling memaafkan, karena kata Nabi, memang mulia orang yang memaafkan, tapi lebih mulia orang yang minta maaf. Memang mulia ketika memaafkan orang, tapi nasanya idi ogie apa mula ngena. Terkadang banyak yang tinggi tidak mau memulai sesuatu dalam kebaikan. Terakhir, bahagia melihat orang melakukan kebaikan. Maka mari kita saling mendoakan, ketika ada di antara kita diberikan titipan Allah, titipan oleh Allah, baik titipan pangkat, jabatan dan harta, selama melakukan kebaikan demi kemaslahatan bersama, kemaslahatan bangsa dan kemaslahatan umat, maka mari kita saling mendoakan yang terbaik kepada sesama. Tetapi ketika ada di antara kita dia mementingkan kepentingan pribadi, bahkan menghancurkan agama, bahkan lebih-lebih mencederai hubungan di antara sesama, maka mari kita sampaikan dengan jelas bahwa semua yang kita lakukan akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apalah yang telah kita sampaikan, mudah-mudahan dalam kesempatan yang mulia ini pada angka kimale agurung maraja bahwa tiada lain dua mitu malad ipasi sompung ilalana atau nota hablum minallah wa hablum minan nas, ya kumadecen ni asi sompungan na atayna puanna di padecengi asi sompungan ta pada ta uminru na
na pancaji pong Allah Ta'ala, baik sesama manusia maupun sesama ciptaan Allah yang lainnya. Maka kita saling menjaga na paturun ni barakah na pong Allah Ta'ala puri kulilangie, maka diangkat berkah Allah dari tanah untuk kita nikmati bersama. Asalewangan nito maparentata si rujuk-rujukan ni Pak Banwai namanya makini nawan ni mana ini Pak Banwai khususnya orang Bone, dan kita bisa mendapatkan predikat yang terbaik oleh Allah, predikat yang kita dambakan, yakni baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Pamase lori sini na alangi baik pak kamponge baik idi pak kampina makotopa Pak Banwana. Mudah-mudahan salama rilino lebih-lebih ri akhirat mati insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum min hayatil wasiqil hakim. Aqulu qawli astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.